안녕하세요. 한국 얘기하자. Konbe. Belum ya. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu budaya minuman keras di Korea. Kenapa? Karena di Korea minuman keras adalah bagian dari kehidupan mereka. Kenapa penting untuk mengetahui budaya minum di Korea? Karena minuman keras atau terutama soju di Korea merupakan bagian dari kehidupan mereka. Kalau mereka happy, mereka minum. Kalau mereka sedih, mereka minum. Kalau mereka bosan, mereka minum. Gitu. Jadi, ya, kalau kalian mau ke Korea atau ya cuman pengen tahu aja kenapa sih orang Korea tuh demen soju, ternyata ada peraturannya loh. Pertama, untuk gelas pertama nih, misalnya kita baru duduk nih, kita baru mau minum nih. Gelas pertama harus dituangin sama yang lebih tua. Dan biasanya kurang lebih kayak gini, setengah gelas lebih ya. Tapi gak boleh penuh juga. Nih, harus ini. Pertama, itu yang tuangin, yang pertama kali tuangin harus yang paling tua di dalam kelompok itu. Saya kita minum rame-rame nih ya. Atau misalnya berdua pun yang lebih tua yang harus tuangin gelas pertama. Peraturan kedua, setelah itu biasanya yang nuangin yang lebih muda justru. Nah, pada saat yang nuangin lebih muda ya, tangannya itu gak boleh tangan satu kayak tadi. Misalnya mau nuangin tangan satu gini gak boleh, tapi mesti dua tangan gini. Tangan satunya dipegang, tangan satunya tuang gini. Gitu ya, tuangin gini. Gitu, tangan satunya kayak itu misalnya wine gitu. Pokoknya dua tangan, gak boleh satu tangan gitu doang, gak boleh ya. Kecuali seumur gitu. Dan yang terima pun sama, nggak boleh terimanya begini. Mesti pada saat dituangin nih, misalnya dituangin tadi, itu mesti begini. Tangannya mesti dua tangan, menerima si minuman tersebut gitu dituangin ya. Itu kebiasaan ketiga ya. Nah, lanjutnya adalah pada saat kita udah semua nih udah keisi nih minumannya nih ya. Ingat ya tadi ya, yang pertama yang tua tuang duluan, terus setelah itu yang muda yang nuangin. Nah, waktu yang tua yang nuangin, rata-rata tangannya harus dua tangan, pegang dua tangan. Nah, kelanjutannya adalah pada saat konbe, mereka bilangnya konbe gitu, cheers gitu kan ya, kalau orang bule gitu, cheers gitu kan. Nah, itu cheers ya. Gelas yang lebih muda itu harus berada di bawah. Cheersnya gini, gak boleh sama sejajar atau lebih tinggi. Oh no, mesti di bawah. Ini yang muda mesti di bawah gelas yang lebih tua gitu. Itu peraturan keempat. Selanjutnya, ini kalian kalau nonton suka ada harusnya. Bahkan salah satu yang terkenal di Taiwan Class, bapaknya ngajarin ke anaknya cara minum. Pada saat minum, ya, mulutnya tuh nggak boleh dikasih lihat. Pertama, jadi kayak minuman ini nggak boleh kasih lihat. Kedua, harus ngadep samping. Pokoknya yang tua di mana kita nggak boleh ngadep ke yang depan gitu, mesti ngadep samping. Terus pas udah minum, ya, minuman soju itu kan ini gelasnya makanya tadi nggak boleh terlalu penuh, nggak boleh setengah, tapi di atas sedikit. Pas minum, ini peraturan selanjutnya nih, udah ya, tadi kan udah dari yang tua pegang dua tangan, terus habis itu yang muda duluan kasih, terus pas konbe harus di bawah, terus yang kelima, ini jadi semua peraturan berurutan nih. Pas minum hadap samping, nah keenam, pas minum hadap samping harus habis. Jadi bahkan mereka suka ada yang ngasih contoh sampai yang begini-gini tuh habis gitu, kasih tahu nih kalau habis langsung sekali tegak habis. Itu peraturan di Korea. Nah, terus kan semua udah minum nih ya, lanjut nih, semua udah minum nih, kan gelasnya kan sekali teguk kan, berarti semua habis kan. Nah, karena semua habis, kita harus tuangin lagi yang muda biasanya nih yang nuangin, atau siapapun yang mau nuangin. Biasanya kan ada yang tangannya lebih ringan, misalnya demen ngebantuin, harus mengisi botol yang orang lain dulu. Misalnya tetap kita, tapi kayaknya jarang deh, kayaknya tetap yang lebih muda deh. Nah, aku juga soalnya ingetnya gitu, waktu aku makan sama temanku yang orang Korea, pertamanya dia emang nungguin aku untuk ngisiin, dan aku emang karena udah tahu ini duluan, jadi emang aku isiin. Setelah itu dia hampir selalu taruh botolnya jauh dari aku supaya selalu dia yang ngisiin gitu. Temanku ini orang Korea gitu, dia selalu dia yang ngisiin gitu, dia ngeliat habis langsung diisiin gitu. Nah, dia ngisiin tetap dari orang lain dulu, biasanya tetap yang lebih dari yang tua gitu, urutannya dari gelas yang paling tua, terus pokoknya sesuai umur, berikutnya sampai udah semuanya diisi, baru isi ke gelas sendiri
gitu. Makanya kenapa gelasnya orang lain dulu baru kita terakhir, mendahulukan orang, terutama orang tua ya. Nggak boleh kita ngisi duluan gelas kita, itu sangat amat tidak sopan. Nah, gimana nih kalau misalnya kejadiannya kamu nggak suka minum gitu ya, atau ada yang lain yang segrup sama kalian tuh heavy drinker atau emang hobinya minum terus minumnya kuat gitu. Nah, karena kan dia biasanya jadi akhirnya dia ngisi minuman sendiri dong. Nah, itu kita harus cepet-cepetan ngambil, misalnya kita lebih mudah nih, kita harus cepet-cepetan ngambil, kita isiin. Harus selalu kita isiin gitu. Itu dilihat, oh ternyata nih orang sopan banget ya gitu, karena selalu ngisiin gitu. Karena gelas itu nggak boleh kosong. Biarpun misalnya si orang yang suka minum itu udah mau nuang duluan, tapi kamu harus buru-buru kayak rebut pun boleh, langsung tuangin gitu. Itu nggak dianggap songong, itu dianggap kamu sangat sopan gitu, sampai nggak ngasih si orang yang lebih tua ini untuk nuang minuman kamu sendiri gitu. Nah, terus misalnya udah minumnya udah lanjut gitu ya. Pas lanjut. Misalnya dia minum cuma setengah gitu ya, masih ada isinya kayak gini nih. Nah, ini nggak boleh diisi. Ini nggak boleh diisi. Tunggu sampai habis lagi ininya, sampai habis. Kalau udah habis baru diisi lagi gitu. Ini budaya orang Korea nih. Ingat ya, diisinya begini. Lebih dari setengah tapi nggak full gitu. Ini budaya orang Korea, ingat. Kalau orangnya minumannya masih ada setengah nggak boleh diisi. Kalau kosong harus langsung diisi. Kalau diisi nggak boleh penuh banget, lebih dari setengah, tapi nggak boleh full. Nah, terus di sana tuh orang rata-rata emang karena budayanya minum, jadi mereka rata-rata kuat minum. Jadi kalian sendiri harus tahu kapasitas minum kalian gitu. Misalnya kalian belum pernah minum, ya udah tahu jangan minum banyak-banyak lah gitu. Kayak aku juga pertamanya baru minum 1-2 tahun belakangan ini, baru ngerasain soju gitu ya. Oh, tahu nih kalau aku minum setengah botol tuh udah fly misalnya gitu. Aku dia udah kalau bisa nggak lanjut gitu. Kalau misalnya kenyang bisa 1 botol misalnya gitu. Nah, itu 1 botol udah gitu, karena udahannya pasti nggak enak gitu. Dan karena orang Korea sendiri pun sudah biasa minum, di Korea sendiri pun banyak minuman asal mereka kan, kayak ini ada soju, ada makgeolli, ada chongju gitu kan, ada macam-macam. Kayak sekarang bahkan ada dari luar kan, ada wine, ada whisky, ada apa gitu. Mereka sendiri tuh sadar akan, misalnya aku doainnya soju, kenapa? Karena kalau misalnya aku minum makgeolli, aku sakit kepala misalnya gitu. Aku juga nggak suka wine, misalnya kalau aku habis minum wine besok paginya sakit kepala misalnya gitu. Dan karena mereka saking demennya minum alkohol, udah mereka tahu kondisi mereka gitu, misalnya aku nggak cocok minum soju karena gini, lebih cepat mabok, aku nggak suka misalnya gitu. Mereka tuh sampai banyak minuman-minuman anti pengar, bukan anti mabok. Jadi kayak setelah mabok itu kan ada rasa mabok, finishnya itu biasanya bangun tidur besok pagi itu nggak enak. Nah, mereka tuh sampai banyak banget minuman saset buat supaya ngerasa badan lebih baik, atau bahkan restoran-restoran pagi yang nyediain sup pengar gitu, sup buat ngatasin si apa sih namanya habis mabok ini, hangover ya, bahasa Inggris hangover, pokoknya bahasa Indonesia setahu aku pengar. Itu ada, mereka sampai ada minumannya gitu, saking ada sopnya gitu, saking mereka sering banget minum. Nah, kalau kamu nggak minum gimana gitu, kan ada juga orang yang nggak minum kan. Kalau kalian nggak minum, pertama bilang ini tips-tips dari sono ya, yang alasan orang boleh nggak minum itu misalnya lagi minum obat ya, lagi minum obat, jadi nggak boleh minum alkohol kan. Terus kedua, mau nyetir, dia bawa mobil sendiri ya kan, kalau nggak nyetir ya nggak boleh mabok ya kan, nggak boleh, jadi nggak bisa. Terus ya karena agamaku nggak melarang aku untuk minum gitu, itu juga boleh. Atau aku punya alergi alkohol gitu, ini cara-cara sopan untuk tidak minum alkohol, menolak ajakan minum alkohol. Terus lanjutannya adalah yang namanya love shot. Di Korea tuh lumayan terkenal. Nah, kalau love shot di Korea itu bahkan ada sampai ada lagunya ya, saking emang itu budaya juga. Itu bukan hanya sekedar love shot antar pasangan. Nah, kalau kalian misalnya kerja sama orang Korea, atau misalnya teman sama orang Korea, ada juga misalnya udah berasa dekat, mereka minta love shot gitu. Love shot itu apa sih? Love shot itu yang tangannya diputer gitu, tangan kita diputar satu sama lain gitu, terus kita minum. Ini ada tangan orang di sini, dia minum dari gelas mereka, kita dari gelas kita gitu minum. Itu antara teman pun boleh, antara sahabat boleh gitu. Jadi bukan cuman sekedar antara pasangan aja gitu. Nah, ini adalah tips-tips minum
soju di Korea. 11 tips dalam 11 menit. Mantap kan? Jadi itu adalah tips-tips cara minum di Korea. Sampai sini aja video kali ini. See you on next video. Bye bye. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요.